Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah al-qawiyyul matin wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah dzul qalbi rahim sayyidil anbiya wal mursalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Baik, selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Berhubung kita masuk pada jam pertengahan, kita briefing dulu, kita yel dulu, kita ice breaking dulu ya. Ice breakingnya kalian berdiri semua, memegang pundak belakang teman kalian. Nah, di situ kalian pijit-pijit. Oke, bagus. Kemudian selanjutnya kita akan masuk pembelajaran mengenai menerapkan hukum bacaan nun mati dan tanwin, dan mim mati. Nah, gimana anak-anak? Ada yang tahu pengertian nun mati dan tanwin atau min mati? Sedikit saya jelaskan. Ilmu tajwid itu ketika kita mempelajarinya hukumnya adalah fardu kifayah. Jadi dimana fardu kifayah itu fardu yang diwakilkan. Tetapi ketika kita saat membaca Al-Qur'annya kita menggunakan tajwidnya, itu hukumnya itu fardu ain. Karena kita yang membaca sendiri, berarti kita yang harus menyertakan tajwidnya sendiri. Bukan contoh si A yang baca, si B yang nanggung tajwidnya, kan itu sangat mustahil gitu. Nah, jadi fardu ain ketika membacanya. Seperti itu. Kita masuk kepada pembahasan pertama, yaitu nun mati atau tanwin. Nun mati atau tanwin terbagi menjadi 4. Yang pertama izhar syafawi, kedua ikhfa syafawi, keempat iqlab, ketiga iqlab, keempat dan yang keempat itu idgham. Nah, pertama itu ikhfa syafawi. Ikhfa itu adalah ketika dibaca itu dengung. Kita namanya juga ikhfa, dengung, samar. Nah, itu hurufnya bisa bulatkan di nadzuman subda sama kumjadasa qada sama contohnya ikhfa syafawi itu adalah mang fis sama. Nah, itu nun mati ketemu huruf fa, maka mang fis sama itu dibaca dengung atau samar. Kemudian yang kedua adalah idgham. Idgham terbagi menjadi 2, ada idgham biguna dan idgham bilaguna. Idgham biguna itu contohnya yang idgham bilaguna itu, yang idgham bilaguna dulu mir bihim. Nah, itu idgham yang masuk, idgham yang dimasukkan, jadi tidak tertampak nun matinya, mir bihim. Kalau yang idgham biguna, itu contohnya miwaraihim, jadi ditekan lama dulu, miwaraihim gitu. Kemudian yang ketiga adalah iqlab, itu hurufnya ada 1, cuman ba, contohnya mim ba'di. Kemudian yang keempat adalah izhar, contohnya min ayyi syai'in, jadi nun mati ketemu dengan alif, dan itu nunnya tuh dibaca dengan jelas, jadi min ayyi syai'in, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah mim mati. Mim mati itu adalah terbagi menjadi 3, ada izhar syafawi, ikhfa syafawi, dan idgham mimi. Yang pertama adalah izhar syafawi, contohnya alaihim waladdallin. Nah, mim mati ketemu huruf salah satu waw alaihim, jadi tampak anunya mimnya. Kemudian yang ikhfa syafawi contohnya tarmihim bihijaratim min sijil, tarmihim bihijar, mim mati ketemu ba, itu adalah contoh dari ikhfa syafawi. Nah, kemudian yang idgham mimi adalah mim ketemu mim, contohnya adalah ambahum ma'duda. Nah, itu mim mati sukun ketemu dengan mim, itu namanya idgham mimi. Baik, untuk anak-anak, kali ini Bapak akan membagi kelompok yang dimana kalian mencari lebih detail lagi mengenai
nun sukun, nun mati atau sukun atau tanwin, dan mim mati atau mim sukun. Penjelasannya beserta contohnya ya. Kemudian habis itu kita bahas bareng-bareng dan kemudian kita sertakan penjelasannya. Baik, bagus sekali. Jadi kelompok-kelompok ini sudah mengerti ya akan dengan penjelasan dari nun mati atau tanwin dan mim mati ini. Seperti yang tadi sudah dijelaskan juga oleh Bapak yang di pertama. Nah, maka dari itu, apakah kalian paham? Paham. Baik, alhamdulillah sudah paham. Mungkin penjelasan sedikit, ketika kita membaca Quran, sertakanlah tajwid mim mati nusukun atau tanwin ini dan mim mati ini agar kita membaca Qurannya itu dengan indah seperti itu. Nah, mungkin Bapak akan selanjutnya memberikan pekerjaan rumah atau PR mengenai nun mati dan tanwin lebih jelas lagi. Cari 10 contoh di Al-Quran, kemudian minggu depan dikumpulkan ya. Nah, mungkin Bapak tutup. Sebelum Bapak tutup, Bapak ingin menyampaikan bahwa saya materi selanjutnya adalah untuk menerapkan hukum. Tadi kan pengertiannya saja dan contohnya. Nah, ini kita menerapkan hukum bacaan nun mati tanwin atau mim mati ini untuk minggu depan ya. Jadi dipersiapkan untuk kalian semua dengan sebaik-baiknya. Mungkin dari Bapak cukup sekian. Allahumma fiqh lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.